Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali di Irasai Channel. Di video kali ini saya akan membuat konten, saya akan sharing tentang perbedaan untuk magang ke Jepang dengan kerja ke Korea Selatan. Dimana kita tahu sendiri bahwa peminat untuk magang ke Jepang dan kerja di Korea Selatan itu peminatnya sangat banyak sekali dan terus meningkat setiap tahunnya. Oke, buat teman-teman yang masih di rumah ataupun yang baru lulus sekolah SMK atau SMA itu tentu bingung menentukan pilihan mau kerja ke Jepang atau ke Korea Selatan, dan prosesnya lebih susah mana, lebih cepat berangkat mana, Jepang sama Korea Selatan. Perbedaan gajinya itu lebih besar mana, Jepang sama Korea Selatan, fasilitas apa aja yang didapat, pasti ada pertanyaan seperti itu guys. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, di sini kita akan bahas perbedaan-perbedaannya, fasilitas apa aja yang didapat selama magang ke Jepang dan kerja ke Korea Selatan. Tapi di video ini saya akan bahas perbedaan secara garis besarnya aja ya. Soalnya untuk membahas secara detailnya itu membutuhkan durasi yang cukup panjang. Nanti untuk pembahasan detailnya, perbedaan secara detailnya itu nanti kita bahas di konten-konten berikutnya. Oke, kita mulai saja guys. Yang pertama, magang ke Jepang. Magang ke Jepang ini visanya ya namanya udah visa, namanya magang ke Jepang. Visanya itu visa magang atau visa kensuse. Dimana kita tahu sendiri bahwa magang itu artinya bekerja sambil belajar. Sedangkan untuk Korea Selatan itu visanya visa kerja. Jadi udah jelas dari statusnya itu fasilitas apa aja yang didapat itu udah ada perbedaan. Kita lihat dari statusnya itu udah bisa membedakan guys. Oke, perbedaan yang kedua, magang ke Jepang. Magang ke Jepang ini jalur pemberangkatannya itu ada jalur pemerintah atau IM Japan dan jalur swasta atau LPK. Dan LPK itu banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap kabupaten itu pasti ada LPK untuk magang ke Jepang. Sedangkan untuk Korea Selatan ini jalur pemberangkatan itu cuma satu, yaitu jalur pemerintah, yaitu G2G atau government to government. Jadi untuk kerja Korea Selatan itu tidak ada PJTKI ataupun LPK untuk pemberangkatan ke Korea Selatan. Terus perbedaan yang ketiga itu dari bahasanya mungkin agak sedikit susah daripada bahasa Korea, karena untuk bahasa Jepang ini dia ada 3 tulisan, yaitu hiragana, katakana, dan kanji gitu guys. Jadi untuk di Jepang itu semua hiragana, katakana, dan kanji itu semuanya dipakai. Sedangkan untuk Korea Selatan itu tulisannya cuma satu, yaitu Hangul. Jadi untuk dipelajari itu mungkin lebih gampang ketimbang bahasa Jepang. Tapi ya apa namanya, kalau misalkan udah niat, udah belajar itu ya pasti bisa lah guys. Cuman perbedaannya di situ ya. Kalau Jepang itu ada 3 tulisan dan Korea Selatan itu cuma 1 tulisan. Terus perbedaan yang keempat itu untuk biaya magang ke Jepang itu kisaran 15 juta, dan 15 juta itu untuk yang jalur pemerintah atau IM Japan. Ya memang untuk IM Japan ini sebenarnya itu gratis, cuman kan persiapan buat diri sendiri, mulai dari kursus mandiri, terus biaya pendaftaran, bikin paspor, medical check up, dan biaya untuk sana sini pergi ke tempat tes atau ke daerah atau provinsi itu membutuhkan biaya. Pokoknya ya mungkin kisarannya itu sekitar 15 juta. Sedangkan untuk lewat LPK itu kisarannya antara 25 juta sampai 35 juta. Bahkan sampai 50 juta ada itu LPK yang menarik kandidatnya untuk membayar 50 juta, bahkan 50 juta ke atas juga ada guys. Jadi buat teman-teman itu sangat hati-hati sekali dalam memilih LPK. Semoga teman-teman dapat LPK yang amanah, yang jujur, yang bisa memberangkatin teman-teman.
Sedangkan untuk ke Korea Selatan itu biaya yang harus teman-teman persiapkan itu ya sekitar 15 juta. 15 juta itu udah mulai dari pendaftaran, terus biaya sana sini, nanti medical check up, bikin paspor dan lain sebagainya. Itu pokoknya siapin 15 juta. Terus yang kelima itu untuk magang ke Jepang, itu kandidatnya banyak karena banyak sekali peminatnya seperti yang saya omongin sebelumnya tadi. Kandidatnya banyak, tapi jalur pemberangkatannya itu ada jalur pemerintah atau IM Japan dan ada jalur swasta atau LPK gitu. Jadi mungkin lebih banyak kesempatan untuk magang ke Jepang. Karena kalau misalkan tidak bisa lewat jalur pemerintah, bisa lewat LPK yang ada di seluruh Indonesia gitu guys. Sedangkan untuk Korea Selatan itu kandidatnya banyak sekali, peminatnya itu banyak sekali, dan jalur pemberangkatannya itu cuma satu, yaitu jalur pemerintah atau G2G tadi. Jadi sudah bisa dibayangkan semua kandidat, semua calon-calon peserta untuk kerja ke Korea Selatan ini berkumpul jadi satu, dinaungi di BNP 2 TKI untuk ikut tes di situ. Jadi bisa dibayangkan pesaingnya itu berapa ribu orang berkumpul jadi satu gitu guys. Terus perbedaan yang keenam itu tesnya. Tes Jepang itu ada jalur pemerintah atau IM Japan sama jalur swasta atau LPK. Itu tesnya itu beda-beda. Kalau misalkan teman-teman mau ke Jepang lewat jalur pemerintah atau IM Japan, itu tesnya itu lebih susah dan sistemnya itu sistem gugur. Sedangkan kalau misalkan teman-teman kalau mau lewat jalur swasta itu tidak serumit yang jalur IM Japan. Soalnya mungkin untuk standar kelulusan itu tergantung LPK tersebut gitu guys. Ya standar yang masih misalkan ada kurangan sedikit masih bisa dipertimbangkan untuk bisa lolos gitu. Terus untuk Korea Selatan itu tesnya sekarang itu ada dua, yaitu tes bahasa dan tes skill. Nah dulu itu waktu saya tes tahun 2010 akhir, itu tuh masih tesnya itu cuma tes bahasa doang. Kalau misalkan udah lulus tes bahasa, tinggal nunggu sertifikat keluar, terus sending data, udah tinggal nunggu SLC turun gitu guys. Nah untuk sekarang ini sekarang peraturan baru itu tesnya itu ada dua, tes bahasa dan tes skill. Dan ini sistemnya sistem gugur. Sekalipun teman-teman udah lulus di tes bahasa, tapi nanti setelah mengikuti tes skill itu nggak lulus, otomatis itu gugur guys. Jadi nggak bisa untuk melanjutkan proses berikutnya. Dan tes bahasa ini dibagi jadi dua, yaitu reading 25 soal dan listening 25 soal. Sedangkan untuk tes skillnya itu kayak masukin ring-ring gitu, kecepatan tangan gitu guys. Itu yang dinilai itu kecepatan tangannya masukin ring atau baut-baut seperti itu. Terus perbedaan yang ketujuh untuk pemberangkatan. Estimasi pemberangkatannya untuk magang ke Jepang itu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Ya mungkin mentok-mentoknya ada teman-teman yang nasibnya mungkin kurang beruntung, itu ada juga yang sampai 2 tahun. Itu kalau misalkan teman-teman itu lewat IM Japan atau lewat jalur pemerintah, mungkin itu rata-rata itu dalam 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan lah itu udah berangkat guys. Tapi kalau misalkan lewat LPK itu masih ada kemungkinan untuk berangkatnya itu 1 tahun atau 1,5 tahun. Sedangkan untuk Korea Selatan itu estimasi pemberangkatannya itu kalau misalkan udah lulus tes, sudah sending segala macam, itu estimasi pemberangkatannya itu antara paling cepat itu 6 bulan, antara 6 bulan sampai 1,5 tahun. Dan mungkin buat teman-teman yang kurang beruntung ada juga yang sampai 2 tahun, dan bahkan sampai 2 tahun pun nggak jadi berangkat dan sertifikatnya itu hangus, karena sertifikat bahasa itu
masanya itu cuma 2 tahun. Kalau udah 2 tahun nggak ada panggilan atau nggak ada SLC turun gitu, berarti angus. Dan nanti kalau misalkan ada pembukaan lagi, daftar awal lagi, dia ikut tes seperti awal lagi guys. Oke, kita lanjut untuk perbedaan yang ke-8. Perbedaan selanjutnya yaitu untuk kontrak kerja. Untuk kontrak kerja di Jepang itu yang dulunya itu cuma 3 tahun, sekarang bisa diperpanjang jadi 5 tahun. Totalnya itu jadi 3 tahun ditambah 2 tahun gitu guys. Itu sekarang itu bisa diperpanjang tanpa harus pulang ke Indonesia gitu guys. Dan tentunya dengan syarat pabrik tersebut itu masih membutuhkan kensuse itu gitu. Kalau misalkan pabrik tempat dia bekerja itu udah nggak butuh lagi, atau misalkan dia nggak gambate gitu ya, nggak semangat kerjanya, itu ya nggak akan diperpanjang sama pabrik tersebut guys. Dan untuk Korea Selatan itu kontraknya itu 3 tahun ditambah 1 tahun 10 bulan. Jadi totalnya itu 4 tahun 10 bulan. Dan sama juga seperti di Jepang, kalau misalkan pabrik itu tidak mau memperpanjang kontrak pekerjaannya itu, jadi 3 tahun itu dia harus pulang guys, nggak bisa lanjut sampai 4 tahun 10 bulan. Tapi enaknya di Korea Selatan itu, kalau misalkan teman-teman itu belum pernah pindah pabrik selama kontrak 4 tahun 10 bulan itu, tetap kerja di satu pabrik itu, kalau misalkan pabrik itu masih menginginkan teman-teman untuk kerja di situ, itu nanti dari pabrik bisa dikasih re-entry atau bisa perpanjang kontrak lagi lah, sistemnya kayak gitu. Jadi bisa dibuatin visa baru lagi tanpa harus ikut tes gitu guys.